Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangaditya Permana, NIM 1911031132 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa Undiksa yang melaksanakan program KKNT di Desa Sembung, Kecamatan Mengui, Kabupaten Bandung. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai mata pelajaran IPA adalah mata pembelajaran yang menarik dan banyak manfaat, pentingnya mendampingi anak dalam kegiatan praktikum IPA, dan cara menstimulus anak agar minat belajar anak meningkat, anak tetap bersemangat, dan anak tetap fokus dalam pembelajaran, terutama mata pelajaran IPA. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mata pelajaran IPA. IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Natural Science. Natural berarti alamiah atau berhubungan dengan alam, science berarti ilmu pengetahuan. Jadi, menurut asal katanya, IPA berarti ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa di alam. Ilmu pengetahuan alam pada muatan kurikulum 2013 adalah mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan keseluruhan aspek dari tingkat kemampuan siswa pada proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan IPA merupakan bagian dari mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan pencapaian kepada 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sehingga dengan adanya proses pengembangan kepada ketiga aspek tersebut, IPA memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan keterampilan ilmiah siswa. Nah, tentunya mata pelajaran IPA memiliki keunikan tersendiri. Sekarang saya akan menjelaskan keunikan dari mata pelajaran IPA. Sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD, mata pelajaran IPA memiliki keunikan dalam aspek pembelajarannya. Misalnya, materi-materi yang ada pada IPA mengajarkan kita untuk berpikir logis, rasional, kritis, cermat, efisien, dan efektif yang akan berguna pada era yang akan datang. Selain itu, IPA merupakan bagian dari mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan pencapaian kepada 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itulah keunikan dari mata pelajaran IPA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari IPA. Tentunya, semua mata pelajaran akan memiliki manfaat yang positif ketika kita mempelajarinya. Namun, kali ini saya akan membahas mengenai manfaat mempelajari IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang bersinar di malam hari, dan lain sebagainya. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis. Contohnya, jika kita menemukan suatu data, maka kita akan mengetahui kesimpulannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air keruh. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang kita tanam akan tumbuh. Nah, itulah manfaat dari mempelajari IPA. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPA sangat bermanfaat bagi kehidupan, terutama dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum pada mata pelajaran IPA.
Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan praktikum IPA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian praktikum yaitu bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka yang menekankan pada aspek psikomotorik atau keterampilan, kognitif atau pengetahuan, dan afektif atau sikap dengan menggunakan peralatan di laboratorium secara terjadwal. Praktikum merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan, terlebih lagi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan pembuktian yang merupakan kegiatan ilmiah. Praktikum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembelajaran IPA, karena melalui proses praktikum, siswa memiliki peluang mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains serta sikap ilmiah dalam rangka memperoleh pengetahuannya. Ketika anak melaksanakan praktikum di rumah, maka orang tua perlu mendampingi anaknya. Oleh karena itu, sekarang saya akan membahas pentingnya mendampingi anak dalam melaksanakan kegiatan praktikum IPA di rumah. Seperti kita ketahui, kegiatan praktikum memerlukan berbagai alat dan bahan tergantung jenis praktikumnya. Bisa saja alat dan bahan yang digunakan merupakan alat dan bahan yang perlu pendampingan dari orang tua. Misalkan seperti api dan pisau. Maka dalam kegiatan praktikum di rumah, orang tua perlu mendampingi anaknya. Selain itu, dalam melaksanakan praktikum, ada beberapa langkah kegiatan yang harus diawasi oleh orang tua, seperti memotong botol, menyalakan api, menuangkan bahan kimia, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawasi anak ketika melaksanakan kegiatan praktikum IPA di rumah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai menstimulus anak agar minat belajar anak meningkat, anak selalu bersemangat, dan anak tetap fokus dalam pembelajaran. Stimulus dalam pembelajaran merupakan suatu rangsangan yang diberikan kepada siswa agar dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selain itu, stimulus adalah suatu model dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang kreativitas. Kemampuan belajar kreativitas merupakan tujuan akhir dari belajar aktif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian minat belajar. Minat belajar adalah suatu ketertarikan terhadap suatu pelajaran yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. Menurut M. Ali Subsabri, minat belajar adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat belajar ini erat kaitannya dengan perasaan senang. Oleh karena itu, dapat dikatakan minat belajar terjadi karena sikap senang kepada sesuatu. Orang yang berminat belajar kepada sesuatu berarti ia sikapnya senang kepada sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian semangat. Semangat dalam pengertian umum digunakan untuk mengungkapkan minat yang menggebu-gebu dan pengorbanan untuk meraih tujuan. Sedangkan semangat belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang nantinya akan mengubah tingkah laku seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari fokus. Fokus dapat diartikan sebagai kemampuan konsentrasi
pada tingkat kepekaan suatu objek tanpa menambahkan hal lainnya yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kualitas konsentrasi. Jadi, fokus dapat dikatakan sebagai konsentrasi. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Nah, setelah kita membahas pengertian dari stimulus, minat belajar, semangat, dan fokus, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menstimulus anak agar minat belajar anak meningkat, anak selalu bersemangat, dan anak tetap fokus dalam pembelajaran. Seperti kita ketahui, di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Karena pembelajaran dilaksanakan di rumah, maka yang mendampingi siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari adalah orang tua siswa. Maka dari itu, saya akan memberikan informasi tentang cara menstimulus anak agar minat belajar anak meningkat, anak selalu bersemangat, dan anak tetap fokus dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan motivasi yang baik pada diri anak sehingga dia rela belajar tanpa adanya keterpaksaan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk belajar dengan lingkungan belajar yang kondusif dan kreatif. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam metode dan teknik agar anak dapat mudah memahaminya. Yang keempat, memberikan tugas yang realistis dan proporsional. Yang kelima, pemberian penghargaan atau reward atas pencapaian yang telah diraih anak. Yang keenam, jangan berkomentar buruk terhadap hasil belajar anak. Yang ketujuh, jangan mengancam dan memarahi anak ketika anak tidak dapat melakukan sesuatu atau mengerjakan tugas. Yang kedelapan, buatkan jadwal belajar. Baik, sekian edukasi mengenai mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang menarik dan banyak manfaat. Pentingnya mendampingi anak dalam kegiatan praktikum IPA dan cara menstimulus anak agar minat belajar anak meningkat, anak selalu bersemangat, dan anak tetap fokus dalam pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang saya lakukan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.